Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya wa'id, dan ingat kata Allah taala, perhatikan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah taala, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Ta'ala dengan beberapa perintah, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan semuanya, maka Allah Ta'ala menjelaskan qala inni ja'iluka linnasi imama. Maka Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai imam. Imam itu yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Jadi mesti ngerti. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan yang menjadi panutan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa itu. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak turun saya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan qala la yanalu ahdidz zalimin. Orang yang zalim tidak bisa mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimanapun risalah itu akan selalu dipegang oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang faqih, dan orang yang menjaga agama Allah Ta'ala. Maka orang yang zalim tidak bisa mendapatkan yang seperti itu. Makanya khusus Allah Ta'ala memberikan, ada rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala secara umum, ada rahmat yang dibagi oleh Allah Ta'ala secara khusus. Orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat secara khusus mendapatkan sesuatu yang lebih. Memang seakan-akan dimodel oleh Allah Ta'ala ada kalanya orang-orang yang kemudian mengikuti hawa nafsunya seakan-akan lebih enak hidupnya daripada orang yang menjalankan kehidupan ini secara islami yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Seakan-akan. Padahal nyatanya kalau Anda lihat di kehidupan aslinya morat-marit, ruwet luar biasa. Makanya ketika Allah Ta'ala menjadikan fitrahnya orang perempuan ada di rumah, kemudian Allah Ta'ala mengajarkan apa yang harus dilakukan. Allah Ta'ala mengajarkan bahwa orang laki itu fitrahnya kerja, ada di luar mau kerja di rumah terserah, yang penting fitrahnya adalah untuk bekerja. Maka kemudian ketika ini dilaksanakan secara baik, enak, tenang, urip, hidup itu tenang luar biasa. Begitu dibalik, bulet luar biasa. Ada orang yang dicoba ini diwalik, sing wedok kerja, sing lanang nganggur nang omah. Coba
Begitu dicoba beda, fitrahnya beda. Orang perempuan memang diberikan kekuatan untuk mendidik anak, diberikan ketelatenan sama Allah Ta'ala, beda. Orang laki dikasih keterampilan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, sesuai apa yang mereka kerjakan. Makanya kalau kadung pinter, orang lanang itu kan ini kadung pinter, kalau memang di bidangnya ahli luar biasa, sampai dalam hal masak, delok chef-chef itu sing ahli-ahli rata-rata wong lanang. Kok apa kok dudu wedok? Padahal wong wedok itu lebih sering di dapur. Beda. Orang perempuan dikasih oleh Allah Ta'ala kemampuan otak untuk menyebar. Jadi mereka bisa masak, sambil ngeramut anak, sambil ngajari, sambil bisa. Tapi tidak ada yang sampai mendalam. Orang lagi dikasih oleh Allah Ta'ala otak itu dimodel oleh Allah Ta'ala, fitrahnya adalah untuk lurus. Kadung pintar dalam satu hal, tapi tidak iso nyabar. Beda ambek wong wedok. Nah, maka ketika Allah Ta'ala menciptakan ini, tentu Allah Ta'ala dengan ilmunya. Dibuat beda, diwali ambek wong cobaan. Ada kemudian emansipasi wanita. Sebelum ada emansipasi wanita, sing ngajari emansipasi wanita itu Islam. Dulu pada masa jahiliyah itu ngerti, pada masa jahiliyah wanita itu dijajah di semua negara, semua tempat ada adat untuk menjajah wanita. Jadi budak kalau besar itu adat kabeh. Makanya Allah Ta'ala menceritakan adat jahiliyah itu umumnya khususnya untuk Mekah, umumnya untuk satu dunia. Itu kalau dipelajari, semua suku, semua budaya punya model seperti itu sendiri-sendiri. Sampai di Indonesia muncul RA Kartini apa segala macam. Lu sing ngajar emansipasi wanita itu Islam. Islam mengajarkan bahwa wanita mempunyai posisi yang luar biasa dalam mendidik. Iku sing ngajari Allah Ta'ala. Lu sing ngajari Allah Ta'ala. Kok diwara ilmu dari barat? Kapan barat muncul ilmu kayak ngono iku? Itu justru Islam yang mengajarkan. Cuma karena kadang-kadang kita ini dianggap remeh, kemudian kita ngikut sama mereka, kemudian kita merendahkan diri kita sendiri. Ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Kenapa? Orang itu melihat dirinya, oh iya ya itu ilmu dari sana. Islam mengajarkan lengkap semuanya. Begitu cara berpikirnya dibalik. Wong lanang dikon didik anak nang omah di rumah, kemudian disuruh didik anak, disuruh dulan sama seperti orang perempuan, beda. Karena fitrahnya berbeda. Orang perempuan memang diberikan telaten oleh Allah Ta'ala. Orang laki ada yang dikasih telaten sama Allah Ta'ala, cuma bidangnya bukan di sana. Sumpah suwe-suwe ketok anak ya Allah ndak mangan-mangan wis babano kah wong lanang dianggap enteng wis babano kah mangan sak karepmu ndak mangan sak karepmu. Nek wong wedok dipikiri wis mangan apa durung wis anu dadi kabeh diabseni kabeh. Beda sama orang laki. Memang cara sistem berpikirnya dibuat beda oleh Allah. Nah, maka ketika Allah Ta'ala menjelaskan ketika Nabi Ibrahim berdoa qala wa min dzurriyyati, ya Allah dari anak turunku, maka Allah Ta'ala menjelaskan qala la yanalu ahdul zalimin. Orang yang zalim seakan-akan mendapatkan yang lebih, padahal enggak. Yang justru lebih baik itu orang yang menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu jauh lebih tenang. Kita kalau di film-film dilihatkan, wah orang-orang barat itu apik ngombe khamr apa segala macam, kok kayaknya enak ya. Orang yang habis ada masalah utang apa segala macam dengan minum bir kok seakan-akan hilang. Utange pancet, ngelune pancet, nabrak nang tengah dalan mate. Loh, dilihat angka bunuh diri terbanyak. Jadi Indonesia bukan negara-negara yang menjalankan sistem Islam, bukan. Maka Allah Ta'ala menunjukkan ini jelas-jelas tenang atau tidak hidupnya mereka. Nah itu barometernya ada di sana. Yang dilihat seakan-akan luar biasa hidupnya. Wah, kerja. Bunuh diri. Terbanyak di Jepang. Loh kok iso? Kok bisa? Kok bukan Indonesia? Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan bahwa Islam mengajarkan segala sesuatu itu tenang. Maka Allah Ta'ala menjelaskan qala la yanalu ahdul zalimin. Orang yang zalim tak bisa mendapatkan ketenangan, tidak bisa mendapatkan apa yang telah dicapai oleh orang yang memang mengikuti aturan daripada Allah Ta'ala.
Selesai. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan lagi wa'id. Dan ingatlah kata Allah Ta'ala wa'id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menjadikan al-baital haram sebagai tempat untuk masabah, tempat untuk tinggal, tempat untuk dihinggapi oleh orang-orang. Wa amna. Dan aman luar biasa. Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan bahwa sistem terhebat itu ada di dunia Islam. Sistem terhebat itu sebetulnya dimiliki oleh Islam. Makanya Allah Ta'ala menunjukkan agar semua orang itu mengajarkan semua orang agar berpikir. Jadi duduk sing pintar tok sing mikir, sing goblok ya harus mikir. Karena kalau yang pintar saja yang mikir, maka mereka sangat merasa berjasa. Maka yang timbul adalah korupsi. Kenapa? Karena yang pintar merasa mereka adalah orang yang memikirkan nasib rakyat. Sehingga mereka harus dibayar dengan nilai yang sebesar-besarnya. Kemudian orang yang tidak pintar sama sekali, hidup di embong, hidup dengan cara mencuri. Karena orang yang pintar memikirkan jangan, orang yang mencuri itu jangan dihukum potong tangan. Kenapa? Kalau seandainya semua ini dipotong tangan, orang yang nyuri nanti bisa habis tangannya orang-orang. Karena mereka merasa ngomong seperti itu mengamankan dirinya sendiri, ngaman awake dhewe. Ben aku nek nyolong gak diketok tangan. Delon negara-negara sing paling aman. Yang ketika orang nyuri potong tangan jadi aman. Biar orang yang bukan orang yang cerdas saja yang mikir. Tapi orang yang bodoh sekalipun harus mikir. Mereka mau ngambil ayam. Nyolong ayam preman-preman apa nyolong apa spion mobil di tol. Nanti kemudian di tol dapat berapa? Kalau zaman dulu kursnya di atas 400.000. Zaman saya mondok itu saya pernah nyoba ngitung. Kalau kursnya di atas 400.000 ku dipotong tangan. Nah, saya itu didelok ae. Sing mari nyolong spionnya mobil atau nyolong sepeda. Kalau sepeda sekarang agak mahal. Iku nyolong sepeda, kadang-kadang nilainya 2 juta dipotong tangan. Begitu wong goblok melok mikir, aman insyaallah. Kenapa? Orang bodohnya akhirnya ikut mikir mereka. Sepeda dapat uang 2 juta diterima, masuk kantor polisi, tangan pedot, mikir deh. Mari ndak sohol mari ini. Nyolong sekali potong tangan kiri, mari nyolong maning potong kaki kanan dengan silang caranya. Potong tangan kiri, kaki kanan, mari tangan kanan, kaki kiri, terus modelnya seperti itu. Pokoknya silang, pokoknya disilang-silang sampai entek. Duit sak-em oleh tangan bablas kabeh. Mikir wong, sak goblok-gobloke wong insyaallah gak bakal nyolong. Sak goblok-gobloke wong insyaallah gak bakal nyolong. Sak bodoh-bodohne wong. Nah, itu sistem Islam. Maka Allah Ta'ala menunjukkan itu Baitul Haram dibuat oleh Allah Ta'ala wa amna. Dan ini janji Allah Ta'ala. Makanya ketika Fathu Makkah itu dibuka oleh Rasul SAW di akhir tahun ketika di akhir hayat Rasulullah akan mendekati akhir hayat. Maka Rasul SAW menjelaskan nanti kata Rasulullah akan ada saatnya Islam berjaya sampai luar biasa. Sampai ketika anda melihat ada wanita yang berjalan sendirian dari Son'a, Yaman sampai ke Baitul Haram. Tidak ada yang ditakuti kecuali hewan buas. Pada masa itu maling preman-preman itu banyak luar biasa. Tapi karena dengan sistem model seperti ini, sak goblok-gobloke wong mikir. Sak preman-premane wong mikir. Karena kenapa? Begitu ketahuan nyuri, begitu ketahuan ngerampok, dicari sukunya, dicari yang nyuri. Begitu dapat langsung dipotong tangan. Petang tuh saya boleh dikasai, iso gawe ngombe, iso gawe mendem apa segala macam. Tapi tangan hilang. Tangan pertama sampai paling tidak 3 kali nyuri kan tangan kiri, kemudian kaki kanan, tangan kanan 3 kali nyuri saja, terus gak iso ngombe sana. Percuma, duit sak-em, kemudian orang tidak bisa minum, gak fungsi sama sekali. Akhirnya orang mulai mikir, ini pentingnya. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan bagaimana caranya sistem itu bergerak dari atas sampai bawah.
Pernah ada orang-orang protes sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ada orang protes sama Sayyidina Ali, ya Ali, Anda ini tidak kena, tidak becus sama sekali dalam memimpin. Kenapa? Zamannya Abu Bakar, Umar, itu orang-orang baik semua. Tidak ada perang antara Islam. Zamannya Utsman sama zamannya kamu, ada peperangan dalam Islam. Ada peperangan dalam Islam. Itu Sayyidina Ali senyum. Sayyidina Ali senyum. Kenapa kata Sayyidina Ali? Zamannya Abu Bakar dan Umar, bawahannya orang model seperti saya, ambil Utsman. Zamanku, ambil zamannya Utsman bin Affan, kok apes? Kok apes? Rakyatnya model kok kawan goblok pisan nek iso protes tok. Pemimpin yang bodoh lahir dari masyarakat yang bodoh. Pemimpin yang cerdas lahir dari masyarakat yang cerdas. Tinggal dilihat yang mimpin ini siapa. Kalau yang mimpin orang bodoh, berarti akeh sing bodoh nang kono, akeh sing bodoh. Ada orang yang kemudian dengan gampangnya disogok, dengan gampangnya dibujui. Loh, aja protes. Tapi jangan protes sama Allah Taala. Ya Allah, kenapa kok dikasih? Loh, delok dhisik kualitas Anda itu seperti apa? Lahirnya ketua RT yang bodoh dari satu warga yang bodoh. Lahirnya orang yang bodoh, majunya pemimpin yang bodoh karena orang yang ada di sana menunjukkan kebodohannya. Jadi harus diterima, harus diterima. Ngaku nek bodoh itu ngaku dhisik, ngaku dhisik. Iku sorone wong kadang-kadang dikon ngaku iku repot. Kadang-kadang dikon ngaku iku repot. Ndak usah saya ndak bodoh. Orang-orang yang bodoh akeh sing bodoh daripada sing pinter. Makanya dikon belajar ya Allah Taala. Makanya bagaimana caranya sistem Islam ini sampai sak bodoh-bodohnya orang gak iso dibayar, gak iso disogok. Iku Islam ngajarin dhisik kok ngono. Makanya ketika zamannya Sayyidina Umar sangat-sangat berlaku hukum ar-rasyi wal murtasyifin nariu. Orang yang nyogok dan orang yang disogok. Begitu ketahuan Sayyidina Umar langsung diketok. Hukumnya sama seperti orang mencuri. Hukumnya sama seperti orang mencuri. Diketok tangannya. Buyah jangan sing nyogok. Siapa? Kalau udah ditunjuk khalifah, wah tak wani. Zaman saiki Datik bayar, dak iso munggah. Datik bayar, dak iso munggah. Ustaz, saya mau memperbaiki dari dalam. Begitu dia lungguh, tiba-tiba padha wae. Tiba-tiba padha wae. Itu gambarannya sama seperti orang yang nyurung pickup. Ada orang yang nyurung dari luar, ada orang yang naik di gerobaknya pickup terus nyurung dasi pickup. Iku jenenge ngerubah dari dalam. Geranjak gak bakal bisa. Makanya kemudian Allah Ta'ala menunjukkan ada orang yang memang berguna. Orang yang betul-betul mengubah dari dalam. Ada yang slogannya saja merubah dari dalam. Begitu lungguh, doa. Tambah nemen kadang-kadang, tambah nemen. Nah ini yang Allah Ta'ala tidak suka. Maka Allah Ta'ala menunjukkan bahwa sistem Islam yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala ini bukan berdasarkan ngawur. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sesungguhnya telah tamat, telah sempurna kata Allah Ta'ala kalimatnya Allah Ta'ala sidqan, dari segi kejujurannya, wa adla, dan dari segi adilnya. Gua ngomong gak adil betul dalam Islam itu. Seorang laki dapat 2 daripada bagiannya perempuan untuk hukum waris. Orang yang perempuan kok tidak bisa, ini bagusnya pakai harta gunung gini, didelok dhisik. Dibagi rata semuanya. Kalau dibagi rata semuanya, orang yang laki ada tanggung jawab untuk membiayai orang perempuan. Orang perempuan harta dimiliki sendiri, tidak ada tanggung jawab untuk diberikan kepada suaminya. Hartanya suami juga termasuk hartanya istri. Hartanya istri hanya hartanya istri saja, bukan hartanya suami. Tadi wong lanang gak oleh njupuk sembarangan duit wong wedok. Wong wedok boleh ambil uangnya orang laki. Makanya ketika istrinya Abu Sufyan lapor sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya iki nek arep umum lho kita koni." Jadi betul-betul orang yang luar biasa. Dengar umum takoni, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang punya suami yang pelit terus kita ngambil dari harta itu? Bukan kemudian dinikmati untuk foya-foya, ndak. Gawe nguripi anak, ambek gawe nguripi diri saya dan anak-anak. Rupane bojone medhit luar biasa." Izin Abu Sufyan langsung ngomong, "Gak apa-apa." izin. Bayang nek umpama bojomu sing ngomong koyo ngono, takon ambek Ustaz, bagaimana kalau ada seorang istri ngambil uangnya suamiku ini bisa. Itu kok dokter langsung ke rumah bojoku sing lapor. Izin temen.
Malu luar biasa Abu Sufyan. Tidak apa-apa. Rasulullah didiamkan oleh Rasulullah yang tersenyum Rasulullah. Memang betul tidak apa-apa. Orang perempuan boleh ngambil dari hartanya suami. Nek medit. Medit luar biasa. Beda kalau digunakan untuk foya-foya. Enggak. Ini digunakan untuk menghidupi anak. Memang medit luar biasa bojone. Diurut-urut. Nek ambil konco-konco kantor. Sate segala macam mewah luar biasa. Ambil bojone. Cuma sego putih dikei kecap ambil kerupuk. Oh, medit luar biasa. Buahin luar biasa. Iki dedik bayaran 200.000 dedik. Bayarannya itu jutaan. Tapi ini ambil bojo ini medit luar biasa. Iku oleh Joko. Itu boleh ngambil. Tapi suami tak boleh ngambil hartanya istri. Loh, bojoku lu iso gitu aku. Tetap atau lu iso gitu kok oleh Joko. Tidak boleh diambil. Itu ketentuan. Makanya dibagi sama Allah Ta'ala. Orang laki mendapatkan 2 kali lipat daripada orang perempuan untuk menunjang tanggung jawab. Karena kalau tidak gitu tanggung jawabnya tidak ada. Tambah kelemar-kelemar. Wong aku oleh, bojo wong aku oleh, iki wong sebelah-sebelah ya oleh percuma lah. Wis tak usah. Akhirnya kayak ngono. Wong bojoku bayarane luwih akeh teko aku. Akhirnya males kerja. Akhirnya kerja cuma istri saya, kemudian istri saya bayarannya lebih tinggi dari saya. Yang bisa menghidupi anak-anak ya istri saya. Masih aku mandek kerja, teko tanganane bojoku seiso si anak. Akhirnya tak kerja sing lanang, nganggur lontang-lantung turu tangi. Kok wong ape ngenteni urip, ngenteni mati ae. Sing semangat, yang semangat. Nah ini Allah Ta'ala mengajarkan. Ini adalah sistem yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengingatkan ingatlah kata Allah Ta'ala wa irja'alnal baita masabah. Kami jadikan baital haram Makkah itu sebagai masabah, sebagai tempat untuk berlindung, tempat untuk tinggal. Wa amna, dan keamanan. Semua orang yang masuk aman. Wa man dakhalahu kana amina. Orang yang masuk di sana aman. Tak oleh jupuk sembarangan. Walat langsung dadi. Itu satu-satunya tempat yang ada itu langsung dadi. Ada orang banyak cerita-cerita orang yang balik dari Makkah kemudian dapat pengalaman rohani luar biasa. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan disinilah keamanan hati, keamanan barang dan lain sebagainya itu dijamin. Kono sing kehilangan dilihat. Ustadz ada orang yang tawaf kehilangan uangnya. Ditelusuri. Kenapa kok bisa hilang? Rupanya waktu di Indonesia orang ini medit luar biasa. Dan kemudian dibanggakan. Wah luar biasa, subhanallah. Itu ada. Jamaah haji cerita, saya itu Ustaz hilang uang sak gembel. Kita kayak nang sabuk hajinya. Begitu ditakoni ambek bojone, apa bawa duit barangkali di sana mau beli apa, minuman atau apa. Jare dhek santai. Ono kabeh duit iki. Wah, sombong luar biasa subhanallah. Ada beberapa lembar yang dimasukkan diselipitkan di ihramnya. Sisanya yang dibanggakan iki mau hilang. Bener niate bojone, cuma gawe mangan ambek ngombe tok. Gawe mangan ambek ngombe tok cukup sampe boleh ngasih. Sisanya kasih tonggo oleh-oleh. Kenapa hilang? Sak gembel duit sakmono akeh niku dilebokno ambek sak tas hilang. Sak tas hilang. Lho nanti kok bisa? Ini kan ditutupi kain ihram. Kemudian diikatkan seret ngancani. Ucul subhanallah. Hilang sak tasih, sak duit. Tersisa apa? Tersisa uang yang diselipkan tadi itu kan. Tersisa uang sedikit yang diselipkan ben gampang nekoknoe. Tadi diselipkan di ihramnya. Ya kariku tok sisane. Ya Allah. Aisyah. Wong ndak ono bangga-banggaan nang kene ndak ono. Maka Allah Ta'ala menjadikan di sana itu aman. Jamin sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikan kemudian jadikanlah min maqami Ibrahim musalla. Dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat untuk sholat. Hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala wafaqatallahu fi thalatha. Wafaqtullahu fi thalatha. Kata Sayyidina Umar, saya diberikan taufik, diberikan kecocokan
oleh Allah Ta'ala dalam tiga hal. Yang pertama, karena kemudian dilihat oleh Umar bin Khattab bahwa ini jejak Nabi Ibrahim itu luar biasa mulianya. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tidakkah ini tempat makam Ibrahim? Tidakkah ini tempat berdirinya Nabi Ibrahim, pijakannya sebagai tangganya dulu? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, iya. Maka kemudian Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lawit takhatta min maqami Ibrahim musalla. Kalau seandainya Anda mau menjadikan makam Ibrahim itu musalla, sebagai tempat untuk sholat, Allah Ta'ala menurunkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan makam Ibrahim tempat untuk sholat. Jadi mari tawaf ping 7 sembahyang ngarepe makam Ibrahim, lurus dengan Ka'bah. Jadi nyembah makam Ibrahim, nyembahnya Allah Ta'ala, tapi itu menghormati. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Umar, dilihat oleh Sayyidina Umar, termasuk salah satunya adalah kasusnya Saudah binti Zam'ah. Ini adalah istri Rasulullah yang senior, umur 70 lebih. Karena memang posturnya agak tinggi dan zaman dulu tidak ada kemudian model kelambi kok saya ini ketutup kabeh dah. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, ya Saudah, wahai Saudah, sesungguhnya saya tahu kalau itu kamu. Lewat ini ada pembatasnya arwah itu Saudah. Dia berharap, bukan niat ngici, tidak niat ngici. Dia berharap kalau seandainya ada ayat tentang hijab. Maka kemudian dia lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya masuk ke dalam rumahmu ya Rasulullah, yadkhulu alaikal bar wal fajir. Sesungguhnya masuk ke dalam rumahmu orang yang baik dan orang yang tidak baik. Melbu sembarangan zaman dhisik masih belum ada larangan. Maka orang masuk keluar rumahnya Rasulullah kadang-kadang atau sembarangan sebelah masjid. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang hijab, surat Al-Ahzab ayat 23. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah. Disuruh oleh Allah Ta'ala mulai dari yang awal, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna fala tahdha'na bil qauli. Kalau ngomong awalnya ayat ini untuk istri Nabi, lanjutannya untuk umumnya orang-orang muslimah, untuk muslimah. Maka kalau bicara jangan terlalu merendahkan suara. Fala takhda'na bil qauli, jangan menghaluskan merendahkan suara. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, orang yang dalam hatinya ada penyakit, kerungu sore wong wedok tok langsung sahwat. Nek memang ini ada api, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tambah dihalus-halus no suara nih, waduh, tambah sopo mau sing jawab, tambah digolei. Kalau memang orang ada niatnya tidak baik, makanya kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya dulu alaikal bar wal fajr. Kita tidak tahu yang mana yang orang baik, sing memang mendayu kena, ambil sing memang niat mendayu tidak kena, kan bedo. Nah ini untuk membedakan. Maka nasihat Allah Ta'ala yang pertama, fala takhda'na bil qaul, jangan merendahkan suara, dihalus-haluskan. Anda jawab sing rada tegas. Ajarkan kalau jawab yang agak tegas. Ayo ada. Jadi ngajarnya rada tegas. Makanya kemudian ada beberapa sifat yang kalau seandainya dimiliki oleh orang laki bahaya, tapi dimiliki oleh perempuan bagus. Ada beberapa sifat yang kemudian kalau dimiliki oleh wanita bagus, dimiliki oleh orang laki jadi waliani. Beberapa sifat yang kemudian dimiliki oleh perempuan bagus, dimiliki orang laki bahaya. Ada beberapa sifat juga yang dimiliki oleh orang laki bagus, dimiliki oleh perempuan bahaya. Yang pertama, baik, loman. Itu kalau dimiliki orang laki bagus. Kalau dimiliki oleh perempuan rodok bahaya. Karena kadang-kadang orang melihara memang kemudian diciptakan oleh Allah Ta'ala min dhila'in a'wad, dari tulang rusuk yang bengkong. Begitu kon duit seakan-akan ini, loh koyet niate genah pesta gede-gedean.
Nurut ambil sapa nurut di bojo. Nurut di bojo. Dadi sing dikenani kabeh kanca-kancane dikumpul kabeh. Lho, khoyir nek gawe wong lanang bagus. Tapi terlalu lomang bagi orang perempuan bahaya. Gak iso nyekel duit blas. Daun cekelane sama sekali. Sampai tua daun cekelane sama sekali. Bahaya. Kemudian apa? Suka mengapa. Bagi orang laki bagus. Tapi kalau ini dipakai bagi orang perempuan, coba bayangno bojomu kan sepeda motoran. Nang sepeda motoran ambil bojomu, terus mulai pocok sasak sampai disopai kabeh. Assalamualaikum. Kok cemburu kan? Kuwi seru luar biasa. Kayak wong lanang bagus, nyopo, ketemu sohib-sohib segala macam bagus. Kayak wong wedok nyopo koyo ngono, bahaya. Bahaya kirim salam kok nek dijongkok wong bojomu kan. Wes ajur luar biasa. Kemudian yang selanjutnya apa? Suara. Dari lafaz suara. Dari lafaz suara. Untuk orang laki baiknya dipertegas. Untuk orang perempuan tergantung dalam dua hal. Tergantung dalam dua hal. Kalau ngomong sama keluarga yang halus. Kalau ngomong sama orang lain yang tegas. Iki diwali ambil wong wedok-wedok saiki. Nek ngomong ambil bojone, joko dhewe perengmu. Waduh, nek ngomong ambil bojone dhewe kereng. Begitu ngomong ambil wong lain, assalamualaikum. Edan, walik cara mikiri. Diwali. Bahaya model yang seperti itu. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan ini adalah sifat-sifat yang bahaya. Ini ulama yang menjelaskan. Ini ulama ya tetap berdasarkan ayat, tetap berdasarkan hadis. Salah satunya dari situ cara bicara. Kalau orang perempuan tergantung dalam dua hal. Kalau orang laki dalam dua-duanya sama. Dalam dua-duanya sama. Sing tegas. Karena kadang-kadang wong wedok nek ada tegas sih bahaya. Jadi tetap harus ada rule-nya, aturan itu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan turun ayat tentang hijab. Setelah Umar minta kepada Allah Ta'ala model seperti itu, ya Rasulullah masuk ke dalam rumahmu ini orang yang baik dan orang yang tidak baik. Ini kadang-kadang orang perempuan menyikapinya beda. Ini api metu, kalau mau keluar paes luar biasa. Nah ngarepe bojone iki genderuwo luar biasa, gak pae sama sekali kan rambut awut-awutan bekas iler ya Allah kok genderuwo dadakno. Iki wong tuh daden-daden ya Allah. Nah itu yang kemudian diatur sama Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya waqarna fi buyutikum. Diamlah di rumah Anda wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan paes. Jangan bersolek. Jangan kemudian berhias sama seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. Modelnya apa? Kayak ngono. Nang omah iku wale luar biasa, nang jaba uwayu luar biasa. Kau wale. Nek iso lipstik bedak ajar ono. Lipstik bedak tarkam. Ini rekamane keno. Iki lho terus rekamane ustaz kono. Kalau bisa di depan suami sing ayu luar biasa. Cek ngarepe wong lain sing biasa. Dadi bedak itu kanggone nang jero kamar. Dicek nang jopo, ayu luar biasa. Begitu tutup kamar coploki kabeh iki luar biasa ya Allah. Walik itu tabarrujal jahiliyatil ula. Itu cara tabarruj, cara berhiasnya orang jahiliyah zaman dulu. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan selanjutnya sama seperti yang lain. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu untuk menjadikan Anda orang yang betul-betul suci, dihormati oleh orang lain. Orang kalau model seperti itu dia tidak ngerasa. Tapi orang lain merasakan itu tadi. Begitu paese luar biasa nang ngarepe wong lain, nang jeruk weleke luar biasa, ndak sengaja mlebu karena sohib ambek bojone iki, ndak sengaja mlebu nang omahe. Pas bojone durung paes. Ternyata modelnya koyo ngene ngarepe bojone. Begitu metu luar biasa, dompet-dompete krincing-krincing kabeh ono kabeh. Ternyata lengkap. Loh, seakan-akan dia dihormati oleh orang lain di luar, padahal enggak. Iku delok niku nang ngarepe bojone dirasani. Jadi kemudian kadang-kadang cara mikirnya wanita itu harus diluruskan.
Cara mikirnya wanita itu harus diluruskan. Ben ketok kena, ben ketok kokro nang jobo ketok kokro. Ono wong sing mendayo pas ketok kondak paes, tambah ndak dihormati sama sekali. Justru jiwara berlebihan. Badak sakmu tak beli opo ae itu luar biasa, tambah dirasani. Ketok seger. Titik ketok seger tambah ketok golekan, pewadang luar biasa. Ya Allah. Jadi kemudian Allah Ta'ala mengajarkan modelnya seperti itu. Nah kata Sayyidina Umar yang ketiga, ketika kemudian sampai kepada Sayyidina Umar wa balaghani mu'atabatan Nabi, sampai kepada Sayyidina Umar berita tentang Rasulullah yang meninggalkan istri-istrinya. Pernah Rasulullah 1 bulan ceritanya meninggalkan istri-istrinya karena beberapa dari istrinya ini kompak datang kepada Rasulullah. Otomatis ini peristiwa terjadi di akhir-akhir ketika Rasulullah akan menghadap kepada Allah Ta'ala. Ketika itu dilihat oleh istri Nabi, orang perempuan ini sudah banyak pakai emas-emas. Lapor ambil Rasulullah, ya Rasulullah, itu istri-istri sahabat sudah enak hidupnya. Mbok iya kene iki lak bojone Nabi, paling ndak ya ono kuning-kuning mancep nang kene. Omar untuk digenakno titik. Iki ono rodok akeh sing diperancana ndek wong wedok iki akeh. Banyak di planningnya orang perempuan ini banyak. Ojo dikira gak ono fungsine, dhuwitku akeh fungsine. Sak soge-sogemu tetep wong wedok iku ono planninge, sak soge-sogemu. Kon melarat ono planninge, kon soge ono planninge bisa padha wong wedok iku ngono. Makanya pernah lapor kepada ada seorang kiai yang dilapori, kiai doakan suami saya kaya. Jangan Bu, jangan. Lebih baik jangan. Wis urip apa ono kenapa? Kalau suami Anda kaya, pertama yang direvisi itu biasanya mobil. Ganti motor, pokoknya kendaraan ya kan, diganti yang lebih baik. Kemudian yang direvisi yang kedua itu adalah rumah. Yang direvisi yang ketiga itu mesti bojo. Didelok kok bojo pancet kayak ngene, oma wis azan, mobil luar biasa, bojone kayak ngene-ngene wae. Ganti sing lezel, direvisi kon sing donga kon sing getut, lebih baik tak usah. Oh gitu ya, ya lebih baik gitu saja sudah. Wis lebih baik urip sak ono apa onoe. Dadi sing direvisi kok ono loro. Oh, tambah soke, tambah nambah bojone kan ngono. Doakan suami saya kaya, istriku mau. Hati-hati kon direvisi bisa melok kena revisi wah bahaya. Tak sidon tuh kok. Ya sudah ya saya hidup gini aja susah. Makane wis ora dinikmati apa onoe, dinikmati apa adanya. Nah, itu pentingnya orang. Itu makanya kemudian ada kalanya dalam fitrahnya itu model seperti itu. Akhirnya ketika istri-istri Nabi ini minta kepada Rasulullah hidup model seperti itu, ditinggal sama Rasulullah. Sebulan ditinggal nang masjid, idendil Rasulullah. Dikoncoi sahabat-sahabat, tapi tidak kumpul ambil istrinya, tetap dikasih nafkah, tapi tidak sampai dikumpulin, tidak. Akhirnya begitu berita itu kedengaran sama Sayyidina Umar, ngamuk luar biasa Sayyidina Umar. Didatangi pertama sing tekani anake, karena anake bojone Nabi. Karena anake dhewe bojone Nabi Siti Hafsah, pertama sing tekani mbok langsung dilabrak gemblang-gemblang. Kok Sayyidina Umar nek dok pas posisi ngamuk, gak tok pinter. Assalamualaikum. Gemblang luar biasa, digemblang omahe. Nah gitu sampai di depan pintunya, begitu dibukakan langsung dinasihati sama Sayyidina Umar, lain taina berhentilah Anda. Karena kalau seandainya Anda tidak berhenti, bisa jadi Allah Ta'ala menggantikan istri yang jauh lebih baik daripada Anda. Lebih baik dalam solihahnya, lebih baik dalam pemikirannya, pokoknya lebih baik semuanya. Nek kon ndak mandek cara mikir koyo ngono, iso diganteni mbek Allah Ta'ala luwih apik. Subhanallah. Allah Ta'ala menurunkan surat At-Tahrim ayat 5. Maka Allah Ta'ala menjelaskan asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mukminatin. Dawa sampai nganggur ini. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bisa jadi kalau seandainya Rasulullah mentalak mereka, digantikan oleh Allah Ta'ala dengan azwajan, dengan istri-istri yang jauh lebih baik. Maka kalau orang cerdik harapannya jauh lebih baik. Mudah-mudahan hasil sing luwih apik. Kenapa? Ayate koyo ngono, berharap yang jauh lebih baik yang didapatkan. Modelnya seperti itu.
Maka kemudian begitu ayat ini turun, didatangi oleh Rasulullah istri-istrinya. Yang pertama ditawari oleh Rasulullah adalah Siti Aisyah. Tanya sama Rasulullah, ini ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, pilihannya ada dua. Kon gelem urip sugih, diceraikan sama Rasulullah. Uripmu bakal enak, sugih-sugih temen. Nek Rasulullah sing jamin, dijamin sugih. Karena Sa'labah pun dikasih satu kambing sama Rasulullah langsung sugih luar biasa, sampai buka cabang, sampai sak sugih-sugih ini wong. Cuma cilaka. Kalau Anda mau diceraikan oleh Rasulullah, jadi istri yang kaya luar biasa, jadi wanita yang kaya luar biasa. Tapi kalau tetap mau sama Rasulullah, ya kondisinya seperti ini. Kayak gini wae. Apa yang dalu kalau kemana? Kayak gini wae. Semua ditanyain, semua ditanyain. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, jangan kamu jawab sendiri. Musyawarah ambil abamu. Musyawarahlah sama Abu Bakar. Kata Siti Aisyah, model seperti ini saya disuruh musyawarah. Tak kata musyawarah. Ikut aku musyawarah. Tambah di kampungnya ambil apa? Wong tua dhisik sangar. Wong tua dhisik sangar. Saya kira ndak. Aku carimu. Didelok sik duwe paling akeh. Percuma. Makane gak bermutu. Wong tua ini ngomong gak dirungokno mbek anake, anak ning ngomong gak dirungokno mbek wong tua. Kenapa? Tidak ada haibah. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kedunian kabeh karo-karo. Akhirnya kere-kerean dunyo gara-gara Allah, kere-kerean mbek wong tua gara-gara dunyo. Kenapa? Tidak ada haibah. Tidak ada istimewanya sama sekali. Wibawanya blas hilang. Subhanallah. Ya sekarang dunyo itu ngono sana. Kata Siti Aisyah, yang seperti ini saya disuruh musyawarah. Enggak ya Rasulullah. Bisa kata musyawarah. Ini musyawarah esok tambah di kampung lagi. Saya memilih sang hidup sama engkau. Sudah hidup seperti ini, sudah apa ono. Semua istri Rasulullah sama pilihannya. Memilih urip apa ono yang ambil Rasulullah. Itu kata Sayyidina Umar, saya diberikan 3 kali kecocokan oleh Allah Ta'ala. Langsung turun ayat Rasulullah. Sayyidina Umar ngomong langsung turun ayat. Sayyidina Umar ngomong langsung mudun ayat. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami telah menjanjikan kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail antahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud, agar kemudian menyucikan, membersihkan rumah Allah Ta'ala lit-taifin bagi orang-orang yang taif, orang-orang yang tawaf, wal 'akifin dan orang yang berdiam diri i'tikaf, war ruk'is sujud dan orang yang rukuk dan sujud. Ini kemudian ada dalam cerita yang panjang dijelaskan bahwasannya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal anak dan istrinya, kemudian ditinggal, itu cerita Nabi Ibrahim sampai kemudian ditinggal, kemudian Nabi Ibrahim berdoa minta kepada Allah Ta'ala warzuqhum minas tsamarat, berikan rizki kepada mereka. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Yang diminta pertama, Rabbana liyuqimus shalah, sembahyang. Begitu sembahyang kena, insyaallah kabeh kena. Begitu sembahyang semburat, burine lu semburat. Koyo ane uripe enak, koyo ane, tapi semburat karena enggak sembahyang. Subhanallah. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan ketika Nabi Ibrahim yang diminta pertama adalah sholat, baru kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala istimewa luar biasa. Sampai kemudian ketika balik, kemudian sudah beranjak agak lumayan diajak oleh Nabi Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah ini tadi. Yang ada di atas sebagai ngecor ndukur garam ndukur itu Nabi Ibrahim bertumpu pada maqam Ibrahim, ada batunya itu kayak panciane. Yang kemudian Nabi Ismail yang keliling ngambil batu, yang mengumpulkan batu itu Nabi Ismail. Makanya ada kamarnya Hijr Ismail, kamarnya Nabi Ismail dhisik ngeleset nang gunung. Itu termasuk dalamnya Ka'bah. Itu zaman dulu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu lebih besar. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW cerita, sebetulnya saya kepingin, kata Rasulullah, ingin ngerubah bentuknya Ka'bah itu menjadi seperti apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Dhisik ndak kok ngono modelnya. Luwih gede. Hijr Ismail itu ada di dalam Ka'bah. Makanya ketika Siti Aisyah ketinggalan tawaf bareng Rasulullah,
mau sholat di dalam Ka'bah, kata Rasulullah, sholatlah di Hijr Ismail. Sesungguhnya itu termasuk bagian dalamnya Ka'bah. Makanya kalau sholat fardu orang-orang itu ada di luar Hijr Ismail. Lagi sing durung ngerti, sing wis ngerti alhamdulillah. Sing durung ngerti ini ilmu. Makanya kalau seandainya sholat, kalau Anda lihat live-nya di Masjidil Haram, orang itu keluar dari Hijr Ismail karena itu termasuk bagian dalamnya Ka'bah, ndak kiblat. Ini api sembahyang jobone iku, kecuali sembahyang sunnah nang jero ne ndak ono masalah. Sembahyang fardu nang jobone ndak nang jero kaya-kayaan mentang-mentang presiden sembahyang fardu. Hatta imame Masjidil Haram ndak sembahyang nang jero ne kono. Hatta imami orang merasa mulia luar biasa. Aku sembahyang nang jerone Ka'bah. Aku sembahyang doa, sembahyang fardu nang jerone Ka'bah. Ka ono nang joko. Kalau sholat sunnah boleh, sholat fardu Anda ono tuntunane. Nyar-nyar. Dek jopo kabeh. Maka kemudian Allah Ta'ala tapi kata Rasulullah, cuma saya takut kalau seandainya orang orang menganggap bahwa saya ngerubah akidah. Takutnya Rasulullah itu model kayak ini. Jadi masyarakat pada masa itu karena masih banyak yang jahiliyah, takutnya itu kan sempat beberapa kali pembangunan Ka'bah. Karena pembangunan yang terakhir itu tadi, pembangunan yang terakhir sebelum Rasulullah itu kemudian Ka'bah itu karena kekurangan dana ini dikumpulkan dari dana yang halal, jadi sing haram dikumpulkan dari dana yang halal. Kekurangan dana maka agak masuk sedikit, makanya Hijr Ismail ada di luar. Bisik bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang asli, Hijr Ismail di dalam Ka'bah. Magunang jeruni. Kata Rasulullah, cuma saya takut kalau seandainya menentang arus. Ini kalau orang-orang belum tahu bahwa bangunannya seperti itu asalnya, kok dikira Muhammad ini datang dengan ajaran macam-macam, ati bongkar Ka'bah pisan, iki dak tepak iki. Akhirnya ku sing ndak beritanya. Jarno ae jarno Rasulullah, dibiarkan saja dengan seperti itu. Pokoknya titiknya ada di sana. Pokoknya titiknya nang kono. Nah itu zaman dinasti Muawiyah pernah dibongkar, zaman dinasti yang lain juga pernah dibongkar. Nanti pernah dibongkar setelah Rasulullah itu pernah dibongkar beberapa kali juga. Diperbesar sampai Hijr Ismail di dalam pernah. Mari dibongkar maneng nang jero. Berarti kacau luar biasa. Itu makanya orang itu sebetulnya ketika masa Harun ar-Rasyid model seperti itu mau dirubah. Harun ar-Rasyid itu tanya sama orang-orang alim yang ada di tempat itu, yang ada di Baghdad dan di kota Mekah itu, bangunannya yang asli itu model seperti apa. Cuma kata Imam Malik jangan dibongkar. Takutnya tiap ganti raja proyek ngancur no Ka'bah. Ganti raja maneng, bongkar Ka'bah maneng. Ganti raja maneng, bongkar Ka'bah maneng. Ndak mari-mari ya ini. Takutnya jadi adat, sudah biarkan. Dicabut. Subhanallah. Jadi kemudian ada kalanya pembongkaran yang seperti itu ditahan demi biar orang-orang itu kemudian merasa aman. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.